Ya, sahabat Sonora masih menemani Anda tentunya di siang hari ini dan masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Ica masih hadir dalam ruang dengar Anda. Tentunya di siang hari ini Anda tergabung dalam perbincangan kami bersama dengan DPRD DIY. Jadi untuk Anda yang stay tune bersama kami bisa langsung bergabung ini sahabat Sonora dan juga small listener. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081754832000. Kemudian bisa melalui telepon kami di 0274557762. Untuk siang hari ini, pembahasan kami mengenai bagaimana pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19. Dan sudah hadir dua narasumber yang akan memberikan informasinya untuk Anda, sahabat Sonora dan semua listener. Di sini sudah hadir, tentunya sudah hadir di sini anggota DPRD Provinsi DIY periode 2019-2024 Partai Kebangkitan Bangsa. Ada Bapak Umarudin Masdar SAG yang sudah hadir di studio. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Amin. Tentunya siang hari ini Bapak Umarudin ya tidak sendiri karena juga sudah ditemani oleh Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak, selamat siang juga sahabat Sonora dan smart listener. Oke, baik-baik aja alhamdulillah, sehat. Oke, siang hari ini tentunya ya kita akan berbincang bersama Ibu Erlina dan juga Bapak Umarudin mengenai bagaimana pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19 nih, semua listener dan juga sahabat Sonora. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di perbincangan kami hadir sampai nanti pukul 14.00. Silahkan melalui WhatsApp kami di 081754832000, kemudian juga melalui telepon kami di 0274557762. Baik, ini mengenai pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19 seperti itu nggih Ibu, Bapak. Yeah. Nah, kita tahu ini banyak kabar juga bahwa anak-anak juga terkonfirmasi positif COVID-19 seperti itu. Nah, mengenai kondisi anak yang ada di Yogyakarta yang terkonfirmasi gitu ya Ibu, Bapak, mengenai COVID-19 ini. Bagaimana sih sebenarnya kondisi yang ada gitu, khususnya anak yang ada di Yogyakarta sendiri? Saya mungkin ke Ibu Erlina dulu, ya. Monggo. Iya Mbak, jadi selama pandemi COVID gitu ya, yang sudah berjalan ini, memang pertama ada anak-anak yang terpapar COVID. Yang kedua adalah anak-anak yang terpaksa kehilangan orang tuanya, baik bapaknya, ibunya, atau dua-duanya. Nah, itu ada semua, begitu. Di DIY juga termasuk. Dan DIY juga termasuk tinggi di nasional gitu. Nah, kalau dari jumlahnya ini kan berkembang juga ya. Sampai hari ini begitu. Kami dari sisi pendataan itu terkoordinasi dengan Kementerian PPPA melalui Rapid Pro namanya, untuk pendataan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, baik salah satu maupun dua-duanya. Dan secara kebijakan dan sebagainya terkoordinasi sampai ke tingkat pusat. Dan Kementerian PPPA juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Nah, sehingga datanya kemudian terkumpul di Kementerian Sosial juga. Nah, melalui jalur koordinasi seperti ini, kemudian ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada keluarga yang mengasuh anak-anak ini, maupun mekanisme-mekanisme tertentu seperti beasiswa untuk sekolah dan sebagainya, termasuk bantuan langsung dalam bentuk kebutuhan hidup begitu. Nah, semuanya bergerak. Yang jelas dari kami di DP3AP2 DIY ini kemudian waktu awal-awal COVID itu, sejak awal COVID, mendirikan posko perlindungan perempuan dan anak. Jadi dari mulai mendata, jadi satgas-satgas perlindungan perempuan dan anak kami, dari mulai tingkatan desa itu mendata semuanya. Kalau ini karena posko perlindungannya baik perempuan maupun anak. Jadi bumil, kemudian ibu menyusui yang mereka butuh bantuan-bantuan tertentu begitu. Kemudian anak-anak ini dari mulai bayi, balita sampai usia anak di bawah 18 tahun begitu. Termasuk lansia itu kami data. Dan data itu juga kemudian terkoordinasikan di Dinas PPA-nya kabupaten dan kota. Jadi mengumpulkan data se-DIY. Kemudian kami pun berkoordinasi dengan Dinas Sosial sehingga data juga kami berikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Ini kaitannya kalau dinas pendidikan kan untuk yang beasiswa tadi, yang dinas sosial tadi untuk bantuan yang kemudian ada dari pusat, ada dari daerah. Nah memang untuk anak-anak ini kemudian ada bantuan yang dari Kemensos maupun dari dana keistimewaan melalui dinas sosial. Bantuannya tertentu tadi, sehingga memang diharapkan anak-anak ini paling tidak ketika di awal-awal itu kemudian bisa terbantu kehidupannya. Kemudian untuk sekolahnya juga mereka tersalurkan dengan beasiswa. Kemudian untuk pengasuhan kami bekerja sama juga dengan yang namanya SOS atau Save Our Children. Ini juga karena kerjasamanya juga dengan Kementerian PPPA. Kemudian juga dengan UNICEF. Jadi dua, UNICEF dan SOS. Itu dari sisi assessment, karena masing-masing anak ini kan pasti kemudian punya permasalahan yang berbeda-beda. Sehingga assessment untuk anak-anak ini sangat penting. Jumlah anak yang sedemikian banyak, sudah tentu kami SDM-nya juga tidak bisa memenuhi, sehingga kemudian kami kerjasama dengan SOS maupun dengan UNICEF tadi. Nah, dari hasil assessment nanti akan tampak permasalahannya di mana, kebutuhan kepentingannya apa. Tidak hanya yang bersifat fisik, tetapi juga yang bersifat psikis. Misalnya butuh pendampingan psikologi, atau butuh untuk kemudian pengasuhnya itu diberikan pelatihan parenting, edukasi tentang parenting misalnya. Atau butuh untuk kemudian anak-anak ini ada kegiatan-kegiatan tertentu sebagai terapi healing, gitu ya. Nah, itu hasil dari assessment itu. Nah, sehingga diharapkan anak-anak ini semuanya kemudian terbantu dan keluarga yang mengasuhnya juga terbantu. Terhadap anak yang hasil assessment-nya, karena kan kita ada prioritas-prioritas tertentu ya dari data yang masuk itu, mana yang harus disegerakan dan sebagainya. Terhadap anak yang memerlukan pengasuhan alternatif atau dimasukkan ke panti karena tidak ada siapapun yang bisa mengasuh, kemudian kami koordinasi dengan dinas sosial. Seperti itu, Mbak. Jadi ya memang masih banyak PR yang belum kami bisa selesaikan, tetapi kami jalan terus untuk progres ke depan yang lebih baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Erlina. Ini mengenai kondisi anak di Yogyakarta sendiri dengan permasalahan korban atau bisa dibilang korban COVID-19 seperti itu, nggih, Bu. Kalau dari Bapak Umarudin sendiri seperti apa, Pak? Untuk mungkin bisa menambahkan kondisi anak di Yogyakarta sendiri ini bagaimana? Terima kasih. Jadi yang pertama kami mengapresiasi, mensupport apa yang dilakukan oleh DP3P2 dan terkait penanganan anak yang menjadi korban COVID. Dan saya melihat penanganannya sudah cukup baik, cukup sistematis. Misalnya soal vaksinasi, ini sudah sangat bagus, kemajuan sangat bagus. Yang kedua soal sekolah, tatap muka atau apapun ya, karena semua sekolah sudah kami pantau monitoring itu punya satgas COVID di sekolah. Jadi ada sistem buka tutup kayak tol itu, kalau lagi naik ditutup sekolahnya terus buka lagi. Sudah sangat rapi. Jadi ini menjadikan kami menjadi lebih nyaman untuk merelakan anak untuk misalnya kembali ke sekolah. Karena berbagai lini pemerintahan dan masyarakat sudah sangat tertata dengan baik kami lihat, jadi hingga anak-anak yang misalnya yang bersekolah itu menjadi lebih terjamin keamanannya, baik karena sudah divaksin maupun kalau ada kasus satgas COVID-nya sudah siap untuk menangani dengan cepat, step by step-nya sudah sangat jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan apa yang disampaikan Bu Elina tadi, bahwa memang Jogja ini termasuk tinggi angka anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena COVID ataupun juga non COVID lah ya. Karena baik karena masalah ini atau tidak, anak itu menurut undang-undang itu adalah kelompok yang agak rentan. Nah, seperti diatur dalam Undang-Undang tentang HAM tahun 99 bahwa anak adalah masuk kelompok yang rentan. Jadi dengan orang tua pun masuk kelompok rentan, apalagi tanpa orang tua. Dan saya melihat apa yang sudah dilakukan ini sudah cukup baik, step by step-nya. Ada misalnya satu, saya lihat ada langkah darurat, tanggap darurat yang ditempuh oleh DP3P2 kerjasama dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial, yaitu memastikan bahwa anak-anak itu yang ditinggal orang tuanya itu tercukupi kebutuhan pokoknya. Itu langkah pertama yang memang paling penting. Kebutuhan dasarnya
soal gizi, soal makan, soal macam-macam. Yang kedua, langkah kedua saya melihat juga sudah berjalan dengan baik, yaitu soal anak, menjamin anak tidak kehilangan hak pengasuhannya. Baik dia dengan reunifikasi yang keluarga besar, mencari orang tua asuh maupun di panti asuhan, semua sudah tertata dengan baik. Yang ketiga tadi memasukkan mereka dalam skema bantuan sosial. Jadi itu yang sangat kami support, sangat kami apresiasi. Dan itu bisa berjalan dengan baik karena proses pendataannya juga sangat bagus. Oke, baik, terima kasih Bapak Umarudin. Dan tentunya untuk Anda sahabat Sonora dan small listener yang stay tune bersama kami di siang hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami jika Anda punya pertanyaan atau ingin berkomentar di perbincangan kami siang hari ini yang menemani sampai pukul 14.00 dengan tema kami bagaimana pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19. Silahkan melalui WhatsApp kami di 0817548320. Anda pun bisa telepon atau bergabung via WhatsApp. Jika Anda ingin bergabung via telepon, langsung saja di telepon kami di 0274557762. Untuk Anda sahabat Sonora dan small listener yang sudah bergabung via WhatsApp kami, terima kasih sekali. Nanti akan kami ulas pertanyaannya di sesi yang berikutnya, jadi mohon bersabar terlebih dahulu. Stay tune, kita break terlebih dahulu untuk sesi yang berikutnya. Stay tune bersama kami sahabat Sonora dan small listener, tentunya di Sonora FM Yogyakarta. Sahabat Sonora dan small listener, kita melanjutkan perbincangan di siang hari ini yang masih menemani Anda dan hadir dalam ruang dengar Anda di kebersamaan kita sampai pukul 14.00 masih dengan tema kami bagaimana pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19 bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi DIY periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa bersama dengan Bapak Umarudin Masdar SAG dan juga Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sahabat Sonora dan small listener, bisa langsung saja melalui WhatsApp kami di 0817548320. Baik, ini kita lanjut lagi nih Ibu dan Pak Umarudin mengenai pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19, demikian ya. Nah, terkadang ini kita tahu bahwa COVID-19 menyebabkan adanya orang tua yang, mohon maaf, meninggal seperti itu ya. Dan entah ini dari ayah dan ibu ataupun salah satunya, demikian. Apakah ini juga berpengaruh terhadap anak? Dampaknya ini seperti apa sih Ibu dan Bapak? Apakah ini juga sangat berpengaruh dalam psikis mereka atau seperti apa gitu? Monggo, saya ke Ibu Erlina. Ya. Sangat berdampak ya Mbak. Pertama adalah biasanya depresi atau tekanan. Karena dari punya orang tua kemudian menjadi tidak punya orang tua. Pasti kekagetan, rasa takut, kemudian tidak berdaya dan sebagainya. Apalagi biasanya ini kan klaster keluarga. Sehingga selain orang tuanya si anak pun kemudian juga terpapar COVID gitu. Jadi sudah sedang sakit begitu ya. Orang tuanya meninggal, ini kan bertambah gitu depresinya atau tekanan psikologisnya. Dan dalam hal ini memang ada keterbatasan petugas-petugas kami untuk kemudian bisa membantu dengan cepat karena si anak masih dalam masa isoman ataupun sedang di rumah sakit dan sebagainya. Sehingga harus jarak jauh, padahal jarak jauh itu kan kurang bisa secara kontak gitu ya, kurang bisa involve benar dengan apa yang menjadi tekanan dari anak-anak ini. Sehingga harus nunggu sampai selesai isoman ataupun sudah negatif dulu, baru kemudian bisa mendekat. Mendekat pun masih berjarak dan sebagainya ya dengan prokes COVID gitu. Nah ini dilakukan, artinya petugas-petugas kami, psikolog-psikolog kami, baik yang di DIY maupun di UPT PPA-nya Kabupaten Kota yang memiliki psikolog ini turun ke bawah. Meskipun di puskesmas sebetulnya juga sudah banyak puskesmas kita itu yang memiliki tenaga psikolog.
Tetapi dalam semua keterbatasan ketika pas masa pandemi yang dulu itu, yang kemudian banyak sekali yang meninggal dan sebagainya, kekacauan di mana-mana gitu ya, termasuk puskesmas diantaranya banyak yang terpapar juga, sehingga keterbatasan ini pada saat itu memang benar-benar kita rasakan. Anak-anak yang memerlukan bantuan segera itu kemudian juga kena masalah ini gitu. Jadi posko peduli perempuan dan anak yang kami dirikan itu juga selain kemudian langsung ketika data-data sudah masuk, kami kemudian dengan cepat mendapatkan bantuan dari semua pihak yang ingin berkontribusi, berpartisipasi untuk membantu anak-anak ini. Sehingga bantuan itu kemudian bisa kami salurkan gitu, langsung disampaikan ke rumahnya masing-masing gitu. Dengan sepengetahuan dari UPT PPA-nya setempat, tempat anak-anak ini berada gitu. Nah, dengan RT dan sebagainya itu sudah terhubung. Nah, paling tidak anak-anak pada saat itu kemudian merasa terperhatikan. Itu dulu lah gitu, sebelum kemudian bantuan-bantuan lain seperti pendampingan psikologi itu dilakukan. Pada saat itu seperti itu. Nah, kalau sekarang sih memang karena sudah makin meskipun secara jumlah tidak landai tetapi lebih ringan gitu ya dibanding yang waktu itu. Nah, namanya anak itu kan secara undang-undang termasuk diantaranya yang masih di dalam kandungan, Mbak. Jadi masih di dalam kandungan sampai umur 18 itu kategori anak menurut undang-undang. Nah, ketika ibu-ibu hamil ini pada saat itu kan juga mengalami banyak masalah. Itu termasuk yang kami dampingi juga gitu, supaya tumbuh kembang bayi di dalam kandungannya itu baik. Pertama adalah mereka menjadi tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena takut keluar rumah, kemudian puskesmasnya tutup karena banyak yang terpapar dan sebagainya kan, sehingga petugas-petugas kami itu bahkan membantu sampai seperti itu ke rumah-rumah dan sebagainya, termasuk diantaranya perempuan hamil yang kemudian harus melahirkan karena rumah sakit semua penuh, perempuan hamil juga rentan untuk ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, kemudian terbantu oleh petugas-petugas kami, termasuk juga oleh petugas-petugas kesehatan ya, untuk kemudian tersalurkan di mana mereka bisa melahirkan. Seperti ada sampai kemudian Bantul mendirikan rumah sakit lapangan khusus ibu hamil dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang itu pun itu kan banyak permasalahan. Ketika melahirkan di rumah sakit lapangan misalnya tidak bisa ditungguin oleh suaminya dan sebagainya, ada tekanan psikologis yang lebih tinggi gitu ya. Itu juga bisanya kami mendampinginya lewat sarana komunikasi karena tidak bisa mendekat gitu. Kemudian juga ada bayi-bayi yang dilahirkan kemudian ibunya meninggal karena COVID. Nah, itu persoalan tersendiri juga karena waktu itu kemudian harus tersalurkan, terbantukan ASI. Jadi para donor ASI se-DIY ini kami kerahkan gitu, artinya kan karena donor-donor ASI itu kan saling terhubung di dalam jaringan begitu ya. Itu saling membantu, itu bagusnya DIY ya. Kemudian bisa saling membantu, meskipun tidak cukup Mbak pada saat itu. Karena apa tidak cukupnya? Karena para donor ASI pun kemudian terpapar COVID. Nah, itu waktu itu benar-benar genting gitu ya, artinya banyak persoalan yang kemudian menjadi ada keterbatasan seperti itu. Yang sebelum COVID itu persoalan-persoalan itu dengan lancar kemudian ada solusinya, ketika masa pandemi COVID yang seperti itu menjadi banyak masalah keterbatasan itu. Sehingga waktu itu sampai ada bayi yang tidak bisa diasuh. Bapaknya masih di rumah sakit karena COVID, ibunya meninggal waktu melahirkan, mendapatkan donor ASI-nya susah dan sebagainya, si bayi juga nggak ada yang mengasuh. Sehingga kemudian sampai bayi yang seperti itu diasuh oleh petugas kami sementara. Sampai menunggu bapaknya keluar dari rumah sakit. Itu benar-benar terjadi Mbak. Sehingga kami harapkan benar gitu, masyarakat semoga makin tinggi kesadarannya untuk prokes yang ketat gitu, disiplin prokes, sehingga jangan sampai yang seperti ini terjadi lagi. Kasihan para perempuan dan para anak yang menjadi kelompok rentan ini. Begitu Mbak. Baik. Ini berarti dampaknya tidak hanya untuk anak saja gitu ya Bu ya, tapi meluas karena ini juga saling bersinambungan seperti itu ya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Erlina begitu, kita pun harus sadar terhadap prokes ini memang harus dijaga sangat ketat gitu ya demi kebaikan bersama seperti itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Kemudian mengenai dampak yang terjadi juga entah ini dari anak sendiri atau mungkin
perempuan atau mungkin yang rentan gitu ya. Dari Pak Umarudin mungkin ada tanggapan mengenai ini atau tambahan? Jadi gini, ini sifat manusia, kehilangan pasti akan melahirkan sesuatu yang mengguncang jiwanya. Anak kehilangan HP aja mesti nangis misalnya. Sedih Pak. Sedih, ada cowok kehilangan ceweknya kadang bunuh diri. Iya kan Bu? Apalagi ini anak kehilangan orang tua. Nah, kan anak orang dewasa aja kehilangan orang tua kadang sangat sedih. Pasti yang pertama ada dampak psikologisnya. Dia kehilangan itu yang pertama. Yang kedua akan juga kehilangan potensi-potensinya yang mungkin akan berkembang. Jadi karena kehilangan orang tuanya, salah satu atau dua-duanya, apalagi kalau dua-duanya, itu kan akan mengancam kelangsungan hidupnya. Gizinya gimana, sekolahnya gimana, makannya gimana, itu akan sangat merembet kemana-mana. Nah, itulah pentingnya makanya tadi yang disampaikan Bu Erlina, bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama memastikan bahwa mereka tertangani dengan baik. Kalau dulu mungkin di tahun 2001 sampai bulan Agustus, September itu kita masih begitu takut dengan COVID, sejalan dengan semakin tingginya angka vaksinasi, saya kira sekarang sudah lebih tertata dengan baik, sehingga ketika sekarang data sudah lebih lengkap, saya berharap ini tertangani dengan baik. Baik dari segi awal tadi itu, penanganan yang dasar, kebutuhan dasarnya, tertangani dengan baik, kemudian memastikan hal-hal lain juga tertangani dengan baik. Itu saya kira pekerjaan kita semua. Jadi sangat pasti akan sangat berdampak pada kehidupan mereka. Mungkin yang tadinya cita-citanya akan gimana terus berubah karena kehilangan orang tua, pasti akan sangat berdampak pada mereka, dan negara masyarakat harus hadir agar mereka tetap terlayani dan tertangani dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Umarudin, dan tentunya semua listener serta Anda sahabat Sonora yang stay tune bersama kami. Masih ada waktu, masih ada 2 sesi untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau ingin berkomentar mengenai tema kami, bagaimana pengasuhan anak dari orang tua korban COVID-19 di siang hari ini melalui WhatsApp kami di 08175483 200, kemudian bisa melalui teleponnya di 0274557762. Untuk WhatsApp-nya nih sudah mulai berdatangan ya pertanyaannya ini dari Sobat Sonora dan semua listener. Untuk yang lainnya yang belum bergabung, masih kami tunggu sampai pukul 14.00 nanti. Sahabat Sonora dan semua listener, langsung saja Ica ulangi untuk yang ingin bergabung di 08175483 200. Baik, tadi di sesi yang pertama ini sudah diinformasikan Ibu Erlina seperti itu ya, mengenai peran dari pemerintah sendiri ini Bu menangani permasalahan yang ada ya, khususnya untuk korban yang sangat rentan yaitu perempuan dan anak seperti itu. Ini banyak sekali kaitannya atau mungkin bantuan-bantuan yang sudah diberikan seperti ini Bu. Tapi kalau mengenai orang tua tunggal atau mungkin yang bisa dibilang orang tua asuh ya seperti itu, tentunya ini kan mengalami kendala juga ya dalam pengasuhan anak, dan juga apakah yang dilakukan pemerintah agar orang tua dapat memberikan pengasuhan yang baik lagi kepada anaknya. Ini khususnya untuk orang tua tunggal atau orang tua asuh ini Bu. Tapi nanti kita respon di sesi berikutnya. Kita break terlebih dahulu ya. Dan tentunya Sobat Sonora dan semua listener, kami akan kembali untuk Anda setelah jeda yang akan hadir. Stay tune bersama kami di Sonora FM Yogyakarta. Baik, Sobat Sonora dan semua listener, masuk di sesi yang ketiga. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini melalui WhatsApp-nya di 08175483 200. Kemudian bisa melalui telepon kami di 0274557762. Untuk Anda yang sudah bergabung via WhatsApp kami, ini sudah cukup banyak ini Bapak Ibu. Pasti menarik. Nanti kita akan respon, jadi mohon bersabar terlebih dahulu.
Dan yang belum bergabung masih kami tunggu tentunya. Baik, mengenai pertanyaan yang tadi sempat terjeda ini ya Ibu, mengenai orang tua tunggal atau orang tua asuh ini, kendala dalam pengasuhan ini seperti apa sih Bu? Ya, yang orang tuanya lengkap aja banyak mengalami kendala ya. Betul. Ketika di masa COVID itu harus mendampingi belajar, mengasuh dengan cara yang berbeda dan sebagainya. Apalagi anak-anak yang tidak bisa main-main keluar, ini kan juga ada dalam tekanan psikologis yang cukup harus diperhatikan oleh para orang tua. Apalagi keluarga yang sudah tidak ada orang tua atau salah satu orang tuanya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ibu yang meninggal begitu, bapaknya cari nafkah gitu, sehingga anak siapa nanti yang akan mendampingi selama belajar, siapa yang akan mengasuh di rumah, memperhatikan kebutuhannya dan sebagainya. Atau sebaliknya, ketika bapaknya yang meninggal, ibunya harus mencari nafkah, kan sama saja yang seperti itu. Nah, apalagi yang dua-duanya nggak ada. Nah, ini kan memang harus kemudian harus ada bantuan begitu terhadap keluarga yang kemudian mengasuh, ataupun siapapun kerabat dan sebagainya yang kemudian mengasuh anak-anak ini. Bila diperlukan untuk pendampingan pengasuhan, sebetulnya sudah tersedia juga layanan yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ juga ada psikolognya, ada tenaga psikologi dan sebagainya yang kemudian bisa memberikan pendampingan. Bila diperlukan juga si anak itu kemudian didampingi ketika nggak ada siapapun gitu ya yang membantu, kami pun punya petugasnya. Teman-teman relawan ini siap bergerak untuk kemudian membantu. Cuma masalahnya apakah kemudian yang seperti ini mereka menginformasikan kepada layanan-layanan ini atau mengakses layanan-layanan ini atau tidak. Ketika mengakses kemudian bantuan akan langsung meluncur begitu, artinya pendampingan dan sebagainya. Kami menjadi tahu kebutuhan yang diinginkan dan sebagainya sehingga kemudian bisa membantu. Nah, terhadap keluarga ataupun masyarakat yang tahu tetapi tidak mengakses layanan-layanan ini yang menjadi sulit gitu, karena anak-anak ini kan masih masa anak-anak. Seringkali mereka kemudian tidak menginformasikan apa permasalahannya kepada orang-orang dewasa ini. Ya, menjadi kewajiban orang-orang dewasa yang ada di dekat anak-anak ini yang kemudian menginformasikan sehingga kemudian anak-anak ini bisa terbantu. Begitu. Nah, memang kita harapkan di masing-masing desa itu ada mekanisme untuk, karena kan ini undang-undang penyelenggaraan perlindungan anak ini kan sampai kemana-mana kan ya yang harus dilakukan pelaksanaannya, sampai ke tingkatan desa pun demikian. Sehingga di masing-masing kelurahan juga itu harusnya kemudian ada mekanisme bantuan terhadap anak-anak yang memerlukan seperti ini. Jadi tidak hanya di tingkatan kabupaten, tidak hanya di tingkatan DIY, tapi sampai ke tingkatan desa. Jadi Satgas COVID di masing-masing desa atau kelurahan ini harusnya juga memperhatikan hal ini. Oke, baik. Dari Pak Umarudin, monggo ada tambahan. Sekarang kan sudah katakanlah fase pemulihan ini ya, karena data sudah ada. Jadi sebenarnya data yang di saya itu misalnya anak di Jogja yang ditinggal oleh orang tua karena COVID itu sekitar 1.700-an. Itu karena data sudah ada, saya kira yang pertama perlu di assessment ini anak-anak yang menjadi yang ditinggal itu, terutama oleh DP3P2 di assessment. Nah, pada fase berikutnya adalah kalau sudah ada data anaknya sudah terdata dengan rapi, dengan baik, sudah di assessment dengan baik. Ini masalahnya apa? Masalahnya adalah misalnya karena yang ditinggal oleh ibu karena bapaknya bekerja, yang ditinggal oleh bapak ibunya nggak punya pekerjaan atau apapun lah ada datanya. Nah nanti intervensinya adalah ditentukan oleh hasil assessment itu. Makanya semangat yang ada dalam undang-undang anak yang baru. Kalau yang lama tahun 2002 kan itu penanganan anak murni pemerintah. Yang baru ini yang 2016 itu udah ya pemerintah, ya masyarakat dan keluarga. Jadi melibatkan semua pihak. Makanya nanti ke depannya ketika asesmen sudah berjalan dengan baik, sudah terdata dengan baik dan asesmen juga ada kesimpulannya, ini menjadi tugasnya DP3P2 untuk melanjutkan dengan misalnya melatih membimbing para pendamping di tingkat pedukuhan atau kelurahan. Jadi karena nggak mungkin dinas dan pemerintah dan tenaga itu nggak mungkin menjangkau semuanya, pasti akan sangat repot. Makanya perlu
karena data sudah ada, asesmen sudah berlangsung, tinggal intervensi berikutnya adalah misalnya DP3P2 melatih para pendamping di tingkat pedukuhan, di tingkat kelurahan, sehingga semua akan tertangani dengan baik. Makanya itulah pentingnya saya kira bukan hanya pemberdayaan perempuan dan anak, tapi juga pemberdayaan dinas pemberdayaan perempuan. Baik. Oke. Ini karena sudah banyak WhatsApp yang masuk, boleh kita ulas satu persatu? Silakan. Ya. Yang pertama ini, selamat siang Bapak Ibu, saya Rindi di Berbah yang sudah bergabung. Izin bergabung ya, Bapak. Bapak Ibu begini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah banyak merenggut orang tua dari anak-anak Indonesia, dan ini sangat jelas berdampak khususnya secara psikologi anak tersebut. Di Jogja sendiri, untuk pendampingan psikologi anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 ini bagaimana? Apakah sudah ada? Dan jika sudah ada, apakah dari Biro Psikologi lain bisa bergabung untuk pendampingan? Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Monggo bisa langsung direspon Ibu. Sangat bisa, Pak. Artinya memang kami juga menggandeng. Jadi DP3AP2 ini kemudian sudah ada namanya rencana kerja ya. Jadi kalau MOU itu kan antara kampus dengan Pemda gitu. Kemudian kalau fakultas-fakultasnya itu ditindaklanjuti dengan rencana kerja. Kami itu sudah menandatangani rencana kerja dengan Fakultas Psikologi UGM misalnya salah satunya ya. Itu juga dalam rangka supaya nanti makin banyak yang kemudian bisa membantu. Karena kan SDM kami juga terbatas. Sehingga kemudian bisa terbantu dari Fakultas Psikologi. Selain psikolog-psikolog kami yang kemudian kami kerahkan ke lapangan itu. Kemudian bila memang ada keluarga atau anak yang membutuhkan pendampingan tetapi belum terakses, silahkan kemudian angkat telepon aja cukup gitu. Nanti petugas kami akan datang untuk kemudian melakukan apa yang kemudian harus dilakukan di tempat begitu, atau si anak atau keluarganya yang datang ke layanan kami. Di UPT PPA-nya bisa di masing-masing kabupaten kota ataupun di Resodia Utami bisa. Kalau masalah pengasuhan, bagaimana cara mengasuh, ada permasalahan apa dan sebagainya di Puspaga bisa. Kemudian juga kalau ingin lewat telekonseling, kami pun sudah menyediakannya yang namanya TESAGA, telekonseling sahabat anak dan keluarga. Nah itu dengan mudah tinggal angkat telepon ya, mau tengah hari, mau sore, mau malam silahkan, mau curhat itu silahkan gitu. Petugas-petugas kami sangat siap gitu, dan mereka memang sudah terlatih, kemudian dari profesional juga gitu keilmuannya. Baik, terima kasih Ibu Erlina ini merespon pertanyaan yang masuk dari Mbak Rindi di Berbah. Iya, kalau Mbak Rindi ingin bergabung silakan. Kami punya posko perlindungan perempuan dan anak ini juga banyak sekali yang kemudian bekerja sama dengan kami, termasuk dari kampus-kampus itu. Jadi tidak hanya komunitas, tidak hanya perusahaan-perusahaan yang kemudian memberikan bantuan, tapi juga teman-teman yang pengen membantu ikut ke lapangan, tetapi dengan ilmu-ilmu yang memang sudah tertentu begitu yang dibutuhkan. Oke, baik demikian Mbak Rindi. Mungkin dari Pak Umarudin ada tambahan mengenai pertanyaan dari Mbak Rindi ini. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Rindi itu membuka peluang dan membuktikan bahwa undang-undang anak yang baru dan perda tentang anak yang sedang kita evaluasi ini, ini benar adanya bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat untuk peduli dan bergabung itu akan semakin baik. Dan saya berharap DP32 akan selalu terbuka untuk menerima masukan, menerima keinginan masyarakat untuk bergabung, sehingga penanganan terhadap masalah anak khususnya itu akan semakin bagus dan semakin komprehensif. Oke, baik demikian Mbak Rindi. Terima kasih sudah bergabung di perbincangan kami siang hari ini. Dan berikutnya ini ada dari Pak Bagaskara di Terban. Saya baca di berita-berita bahwa anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID akan mendapatkan hak dan perlindungan serta bantuan. Yang ingin saya tanyakan, haknya ini seperti apa? Kemudian perlindungannya ini nanti di bawah naungan instansi atau lembaga apa, seperti apa juga perlindungannya? Dan bantuannya ini yang didapat bagaimana? Seperti itu. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Umarudin ya, assessment. Jadi dari data yang masuk, kemudian kan di assessment. Kami juga kerjasama dengan Dinas Sosial juga, dengan SOS, dengan UNICEF tadi juga. Nah kemudian tergantung dari hasil assessment tadi membutuhkan apa. Pada dasarnya karena ini kan amanah undang-undang semua bertanggung jawab tadi ya. Nah itu maka kemudian juga anak-anak ini yang membutuhkan, yang sedang ada dalam kondisi yang memerlukan bantuan ini juga harus terbantukan.
Dari mulai pendampingan psikologis, kemudian bantuan untuk kelangsungan hidupnya, kelangsungan pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab semua. Sehingga ya hasil asesmen itulah nantinya yang kemudian apa yang diperlukan itu kemudian akan dilakukan. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi oleh mitra-mitra terkait juga gitu. Kita punya banyak PATBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat juga yang kemudian ada di lokasi-lokasi terdekat dengan anak-anak yang membutuhkan bantuan tadi, pendampingan dan sebagainya tadi. Oke. Baik, demikian ini Pak Bagaskara dari Pak Omarudin. Saya kira gini, jadi terima kasih Pak Bagaskara atas infonya. Jadi yang pertama yang sudah kami evaluasi, kami pantau memang sudah bahwa anak-anak itu memang perintah undang-undang dasar, perintah undang-undang itu wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dan itu yang sudah berjalan itu sudah cukup baik. Tadi saya juga sudah mendapat laporan bahwa Pemda DIY telah menyalurkan sekitar 2,6 miliar untuk membantu anak-anak yang ditinggal orang tuanya khusus ini. Itu juga memastikan pendidikan mereka dan sebagainya. Cuma mungkin ada 1-2 yang tercecer karena belum terdata atau belum ada laporan. Maka kalau misalnya Pak Bagaskara di lingkungannya ada keluarga anak yang ditinggal oleh orang tuanya, saya kira segera lapor kepada Satgas terdekat, Satgas PPA terdekat, sehingga nanti bisa tertangani dengan baik. Karena pemerintah dan masyarakat semua saya yakin akan sangat membantu melindungi mereka. Sehingga hak-hak mereka atas apapun, hak atas pendidikan, hak ekonomi, hak sosial budaya akan ditangani dengan baik. Ya begitu Pak. Jadi pada dasarnya kan semua anak ini masih usia anak ini menjadi tanggung jawab bersama begitu. Sehingga ketika masih ada anak-anak yang ada di dalam masalah begitu, memerlukan bantuan-bantuan fisik ataupun psikis, maka menjadi kewajiban bersama juga untuk melaporkan atau menginformasikan kepada pemerintah begitu, sehingga kemudian nanti ada mekanisme untuk kemudian membantu anak-anak ini. Baik, demikian ini Bapak Bagaskara di Terban yang sudah bergabung. Terima kasih sekali sudah bergabung dalam perbincangan kami. Dan ini masih ada pertanyaan lain yang nanti akan kami respon ya di sesi yang terakhir. Jadi untuk Anda Sahabat Sonora dan small listener yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, monggo langsung saja via WhatsApp-nya di 081754833200, bisa juga via telepon di 0274557762. Kami jeda sesaat dan akan kembali untuk Anda di sesi yang terakhir. Stay tune di Sonora FM Yogyakarta. Baik, small listener dan juga sahabat Sonora, kita masuk di sesi yang terakhir ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu di sesi yang terakhir di 081754832000 dan masih melanjutkan ini ya, sesi pertanyaan ini ya, merespon smart listener dan juga sahabat Sonora yang sudah bergabung dalam perbincangan kami. Yang berikutnya ini ada dari Mas Rendra di Bantul dengan pertanyaannya ini, apakah ada pendampingan berupa capacity building juga ada tidak untuk keluarga penyintas COVID? Bagaimana untuk cara aksesnya? Demikian ini. Ya, Mas Rendra ya, kalau untuk capacity building bagi keluarga penyintas COVID gitu ya. Capacity buildingnya diperlukan yang seperti apanya? Yang jelas begini, ketika ada keluarga yang bermasalah, itu sebetulnya sudah ada layanan-layanan yang kami siapkan. Hanya tinggal mengakses gitu ya. Mau lewat telekonseling atau mau datang langsung atau mau dijangkau di tempat begitu, kami siapkan petugasnya. Sehingga bila membutuhkan capacity building yang seperti apa itu supaya terinformasikan juga gitu ya. Memang sudah ada juga kelompok-kelompok yang memberikan bantuan, misalnya para penyintas ini yang dikelompokkan dalam grup-grup tertentu gitu. Saya pun tergabung di dalam grup penyintas gitu. Kebetulan saya di Kagama gitu ya. Di kelompok yang dikelompokkan oleh Kagama para penyintas ini. Jadi mendapatkan terus informasi-informasi, termasuk ketika ada akses kesehatan tertentu pasca COVID gitu ya, long COVID dan sebagainya. Itu kan kemudian bisa terbantu di dalam grup-grup pendampingan seperti itu.
Nah, bila membutuhkan yang seperti itu juga siap untuk kemudian kami bantu. Baik. Dari pertanyaan dari Mas Rendra ya di Bantul nih yang sudah bergabung. Dari Pak Umarudin mau menanggapi? Jadi kami dengan DP3P2 juga ada program yang ke masyarakat namanya sosialisasi ketahanan keluarga. Saya bulan ini saya di 4 tempat untuk bulan ini aja. Jadi itu juga sangat kita berharap kita mendengarkan langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat keluarga. Dan kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada kami, kepada dinas, saya kira itu akan tertangani dengan baik. Harapan kami, masyarakat yang melihat atau mengalami itu bisa lebih proaktif. Karena pemerintah daerah sudah menyiapkan berbagai layanan yang memungkinkan mereka untuk terlibat aktif membantu keluarga-keluarga yang mungkin termasuk yang menjadi penyintas COVID itu. Jadi saya kira sistem informasinya sudah sangat bagus, jadi tinggal mereka kita harap lebih proaktif karena seaktif-aktifnya pemerintah saya kira masih tetap akan ada celah kekurangan. Kalau masyarakat lebih aktif, saya kira dua-duanya akan tumbuh ketemu tutup. Betul, seperti itu yang diharapkan. Kami pun bersama para Bapak Ibu anggota Dewan gitu kan keliling seperti itu Mbak, ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan. Di antara pesertanya adalah selain aparat desa, artinya aparat desa kemudian diharapkan paham hal-hal seperti ini. Kemudian seandainya ada masyarakat yang kemudian mengakses itu paham harus kemana juga gitu. Kemudian juga kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga warga. Sehingga diharapkan tumbuh oleh tutup tadi ya Pak Umarudin. Sama-sama lah gitu. Kami sediakan layanannya tapi masyarakat juga memberikan informasi supaya bisa mengakses begitu. Baik. Demikian ini untuk Mas Rendra di Bantul. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini pertanyaan terakhir yang masuk ada dari dari Pak Burhan yang menanyakan untuk data anak yang dibantu, apakah berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah atau bisa mengajukan seandainya ada masyarakat yang tahu? Dan apakah kategori anak yang mendapatkan bantuan fisik maupun psikis? Demikian ini Bu. Ya, yang jelas kan data kan juga berkembang Mbak. Sangat mungkin yang waktu itu kami data ternyata masih ada yang belum terdata. Ya karena pertama keterbatasan SDM, informasi dan sebagainya. Kemudian karena COVID itu juga menambah keterbatasan itu, tapi kan memang semuanya bekerja di lapangan dengan penuh semangat begitu ya, mengumpulkan data-data ini. Tetapi sangat mungkin masih ada yang belum masuk di dalam data. Silahkan bisa diinformasikan kepada kami sehingga kemudian bisa kami masukkan untuk menambah. Ini datanya masih jalan terus kok Mbak. Masih jalan terus. Artinya pertama adalah data untuk anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID. Artinya orang tuanya meninggal karena COVID. Tetapi juga data yang orang tuanya meninggal di masa pandemi COVID. Begitu ya. Sehingga dua-duanya ini kemudian terdata. Karena bagaimanapun kan memang semua anak mau orang tuanya meninggal karena COVID atau bukan pun. Itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Supaya nanti bisa semua terdata. Dan kemudian terdampingi gitu. Kalau kategorinya ya selama masih usia anak ya, itu dari mulai di kandungan sampai umur 18 tahun itu sesuai undang-undang itu masih kemudian masuk di dalam mekanisme bantuan untuk perlindungan anak. Ya kalau yang di luar itu nanti mekanismenya yang lain lagi begitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dari Pak Umarudin? Jadi data itu kan sifatnya sangat dinamis, terbuka ya. Karena misalnya datanya di saya ini, per 9 November itu ada 1.784 anak kehilangan orang tua di Bantul. Di DIY. Tentu saja data ini akan mungkin yang ketika bulan September itu anaknya sudah umur 17 tahun, mungkin hari ini sudah nggak anak lagi. Jadi, itu yang pertama, jadi sangat dinamis. Yang kedua, saya berharap di DP3P2 juga data anak yang tanpa orang tua ini tidak hanya karena korban COVID. Jadi sebelum COVID pun misalnya sudah ada anak, saya berharap bisa dimasukkan dalam data sehingga akan tertangani dengan baik. Dan saya berharap karena tadi Bu Elina mengatakan keterbatasan SDM, masyarakat kita harap untuk aktif menginformasikan, melaporkan tentang data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu pentingnya masa depan anak bagi bangsa ini sampai di
undang-undang dasar kita disebutkan 2 kali dalam pasal 28B sama pasal 34, maka saya berharap penanganannya sangat serius dan komprehensif. Maka ke depan kalau boleh saya berandi-andi dan punya pendapat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini lebih diberdayakan. Jadi mereka tidak hanya memberdayakan perempuan dan anak, juga pemerintah memberdayakan dinas ini sehingga penanganannya ini tidak lempar-lempar. Bagi contoh begini, ini anak korban COVID butuh beasiswa. Nah, ini sebenarnya kan beasiswa itu dilempar ke dinas pendidikan, butuh gizi dilempar ke dinas kesehatan. Nah, saya berharap ke depan punya anggaran yang cukup mandiri sehingga punya data juga yang mandiri sehingga tertangani dengan komprehensif, dengan masalah anak perempuan juga tertangani dengan baik. Jadi kalau ditanya itu tusinya dinas kesehatan gitu ya Bu ya. Jadi berharap menjadi dinas yang benar-benar powerful sehingga masalah anak, karena ini masalah bangsa, masalah masa depan kita tertangani dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Omarudin. Dari Bu Erlina mungkin mau respon ini. Ya, pada dasarnya begini, anak itu harus terpenuhi hak-haknya dan terlindungi. Ya, itu kewajiban loh itu di dalam undang-undang itu. Wajib kita bertanggung jawab semuanya. Sehingga hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, kemudian hak untuk tidak mengalami kekerasan itu adalah hak anak yang harus kita penuhi begitu, karena negara kita kan sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Kemudian sudah ada undang-undangnya. Di masing-masing provinsi juga ada perda-perdanya perlindungan anak. Di masing-masing kabupaten kota juga sudah ada peraturan-peraturan daerah kabupaten untuk perlindungan anak. Ya artinya ya semua harus kemudian melaksanakan apa yang digariskan di dalam undang-undang, perda, pergub dan sebagainya itu gitu. Nah, kalau itu dilaksanakan dengan optimal ya bisa kita berharap anak-anak ini benar-benar terpenuhi dan terlindungi gitu. Yang sekarang masih ada PR-PR-nya ya. Masih ada banyak kasus kekerasan terhadap anak, masih ada penelantaran terhadap anak dan sebagainya, kekerasan fisik maupun psikis, kemudian ya belum terdampingi dengan baik pengasuhannya, orang tua masih belum bertanggung jawab penuh untuk bisa mendidik dengan baik gitu ya, masih banyak yang melakukan seperti itu kan. Nah, itu masih PR-PR kita gitu untuk menyadarkan semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan anak gitu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Ini juga bisa menjadi penutup sebenarnya harapannya dari mungkin mewakili ini ya Ibu ya dari DP3AP2 ya Ibu ya, demikian. Dan juga tentunya kalau dari Pak Omarudin sendiri mewakili DPRD mungkin ya Pak ya, ini seperti apa sih harapan ke depannya gitu mengenai kasus yang ada khususnya untuk korban rentan ini ya dari perempuan dan anak seperti itu Pak Omarudin, monggo. Harapan kami yang pertama tentu saja soal data. Data ini sangat penting karena tanpa data kebijakan pemerintah tidak akan tepat sasaran. Yang kedua, makanya butuh data yang komprehensif, yang menyeluruh tentang anak dan perempuan. Dan itu saya kira menjadi tugasnya di P3P2. Yang kedua, setelah data ada baru asesmen. Asesmennya apa ini masalahnya, kebutuhannya apa dan sebagainya. Yang ketiga, setelah itu dua-duanya ada, tinggal intervensinya. Penanganannya pemerintah saya kira akan lebih efektif, lebih terukur, cepat ketika dua hal ini tertata dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bapak Omarudin, dan tentunya ini juga butuh kerjasama dari masyarakat juga ya, betul, untuk bisa program ini berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya seperti itu, sahabat Sonora dan semua listener. Tentunya perbincangan kita di siang hari ini harus kita tutup ini karena keterbatasan waktu juga ya. Terima kasih Bu Erlina sudah hadir. Terima kasih juga Bapak Omarudin sudah hadir di studio Sonora memberikan informasi untuk sahabat Sonora dan semua listener. Tentunya untuk Anda sahabat Sonora dan semua listener yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini, terima kasih juga sudah merespon perbincangan kami dengan mengirimkan pertanyaan dan juga komentar Anda melalui WhatsApp kami. Untuk siang hari ini saya Ica pamit mewakili semua yang hadir di studio dan yang bertugas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Sehat selalu, selamat siang dan sampai jumpa. Ya, selamat siang sahabat Sonora dan smart listener. Oke. Sehat-sehat selalu semuanya.